Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Buat tepik jauh. Macam ini. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, apa yang kita rayakan pada hari ini sesungguhnya sungguh-sungguh sangat bagus bagi kita, dan sangat bagus untuk kita renungkan dalam diri kita masing-masing, sejauh mana kita memberi yang terbaik bagi Allah. Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani, gereja merenungkan sebuah peristiwa iman yang sangat mendalam, di mana Allah yang berkenan menempatkan diri kepada dunia dan membuka keselamatannya bagi bangsa tanpa kecuali. Allah yang Maha Besar tidak tinggal tersembunyi di balik kemuliaannya, tetapi hadir dalam sejarah manusia, bahkan dalam kesederhanaan seorang bayi. Penampakan Tuhan ini bukan sekedar peristiwa masa lampau,
melainkan panggilan yang terus bergema hingga hari ini, mengundang setiap orang untuk mencari, menemukan, dan kemudian menyembah Dia yang adalah terang sejati. Dalam bacaan pertama tadi dikisahkan di sana bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan dengan penuh harapan. Apa dikatakannya kepada bangsa Israel? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Orang-orang Israel yang berada dalam keputusasaan, penantian, kembali dihibur oleh Yesaya dan kembali dikuatkan oleh Yesaya bahwa penyelamatan mereka telah tiba. Dunia yang sering diliputi ketakutan, ketidakadilan, dan kebingungan arah hidup dipanggil untuk membuka mata dan hati terhadap terang itu. Sementara dalam Injil menghadirkan kepada kita 3 orang Majus dari timur. Mereka bukan orang kecil atau sederhana. Dari segi sosial, mereka adalah kaum intelektual, orang-orang pintar, mampu memahami tanda-tanda zaman. Mereka juga orang kaya, bahkan memiliki kedudukan dan pengaruh. Sudah sangat jelas, pintar, intelektual, kaya, dan juga memiliki kedudukan yaitu raja. Namun dari segala kelebihan itu tidak membuat mereka terkungkung dalam kesombongan, dalam keangkuhan. Bahkan ketika mereka melihat tanda kelahiran raja yang baru, mereka berani meninggalkan kenyamanan, keamanan, dan status mereka. Mereka melakukan perjalanan panjang dan melelahkan, penuh resiko dan ketidakpastian demi satu tujuan, berjumpa dengan sang raja sejati. Maka ketika para Majus akhirnya menemukan bayi Yesus, mereka tidak menjumpai istana megah atau kekuasaan duniawi. Malah mereka menemukan seorang bayi kecil yang terbaring dalam kesederhanaan. Namun justru disitulah iman mereka diuji dan dimurnikan. Tadi dikatakan dalam Injil bahwa mereka sujud menyembah Dia dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mana emas melambangkan pengakuan bahwa Yesus adalah Raja, kemenyan melambangkan iman dan keilahiannya, dan mur melambangkan penderitaan dan pengorbanannya sebagai penyelamat. Mereka tidak memberi sisa atau kelebihan dari mereka, tetapi mereka memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Dengan demikian, persembahan mereka adalah lambang penyerahan seluruh hidup kepada Allah. Ini juga merupakan permenungan untuk kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana pada zaman ini kekayaan, pangkat, kemampuan intelektual sering menjadi bahan kesombongan, keangkuhan bagi orang-orang beriman. Sering menjadi alat untuk menindas orang-orang lain, apalagi mereka yang lebih kecil. Dari 3 raja dari timur ini, kita bisa belajar bahwa
kemampuan intelektual, kekayaan, dan pangkat adalah sarana untuk melakukan yang terbaik bagi Allah sebagai persembahan abadi. Disinilah Injil hari ini menantang kita secara pribadi. Jika orang-orang Majus yang bahkan belum mengenal Allah secara penuh berani memberikan yang terbaik, bagaimana dengan kita yang mengaku percaya kepada Allah? Bagaimana dengan kita yang mengaku percaya kepada Kristus? Apa yang berani kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah hanya waktu sisa, doa yang setengah hati, atau pelayanan yang dilakukan karena kewajiban? Ataukah kita berani mempersembahkan hidup kita, pikiran, tenaga, waktu, dan rencana-rencana kita kepada Allah? Epifani mengajak kita untuk memeriksa kualitas iman kita. Apakah iman yang hanya satu, atau iman yang mau memberi dan berkorban? Atau sebaliknya, seperti yang diceritakan juga dalam Injil yang menampilkan sosok Raja Herodes sebagai kontras yang tajam. Herodes adalah raja yang sah menurut ukuran dunia, tetapi hatinya dipenuhi ketakutan dan ambisi. Ketika mendengar kelahiran raja yang baru, ia tidak bersukacita, melainkan merasa cemas dan terancam, yang pada akhirnya menyusun rencana jahat, bahkan merencanakan pembunuhan demi mempertahankan kekuasaannya. Herodes tahu tentang Mesias secara intelektual, tetapi hatinya tertutup. Ia lebih memilih kuasa daripada kebenaran, lebih memilih tahta daripada Tuhan. Sikap Herodes ini menunjukkan bagaimana penampakan Tuhan dapat ditolak ketika manusia takut kehilangan kenyamanan dan kendali atas hidupnya. Ketika manusia takut kehilangan tahta, ketika manusia takut kehilangan nama dan lain sebagainya. Karena itulah, setelah berjumpa dengan Yesus, para Majus memilih untuk pulang melalui jalan lain. Ini bukan sekedar perubahan rute perjalanan, melainkan semua keputusan iman. Mereka menolak terlibat dalam rencana jahat Herodes dan memilih taat kepada Allah. Pulang melalui jalan lain berarti hidup diubah, arah yang dibaharui, dan keberanian untuk tidak lagi berjalan menurut logika dunia yang penuh kekerasan dan tipu daya. Perjumpaan sejati dengan Kristus selalu menuntut perubahan arah hidup. Tadi dalam bacaan kedua, Rasul Paulus juga menerangkan, bahkan menegaskan bahwa rahasia keselamatan ini kini dinyatakan kepada semua bangsa. Tidak ada lagi batasan suku, status sosial, atau latar belakang. Semua dipanggil menjadi ahli waris janji Allah dalam Kristus. Namun zaman ini menuntut tanggapan. Allah telah menampakkan dirinya. Kini manusia dipanggil untuk menentukan sikap. Apakah membuka hati seperti orang Majus atau menutup diri seperti Herodes. Saudara dan saudari, hari raya penampakan Tuhan menempatkan kita pada persimpangan jalan. Kita diajak bertanya dengan jujur,
dalam hidup ini kita lebih menyerupai siapa? Herodes yang takut kehilangan dan rela menyakiti demi mempertahankan diri, demi mempertahankan gengsi, tahta dan lain sebagainya, atau orang Majus yang rendah hati, berani mencari dan rela mempersembahkan yang terbaik. Semoga perayaan Epifani ini menggugah hati kita untuk memilih jalan orang Majus, jalan iman, penyerahan diri, dan keberanian untuk berubah. Kiranya kita berani bangkit, menjadi terang, dan pulang melalui jalan yang baru, sehingga hidup kita sendiri menjadi tanda penampakan kasih Allah bagi dunia. Dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan tugas-tugas kita. Kiranya terang Allah yang telah kita rayakan masa-masa Natal ini, itulah yang kita bawa dimanapun kita berada. Agar keselamatan itu, agar cahaya dan terang itu dilihat oleh semua orang. Hari ini anak-anak kita, para misioner akan datang berkunjung ke rumah-rumah kita. Mereka membawa terang, mereka membawa doa, dan kiranya itu juga menjadi landasan bagi mereka kelak untuk berani menjadi misionaris, menjadi pembawa sukacita, pembawa damai, pembawa pengharapan bagi orang-orang yang putus asa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi seperti kata Bapak kita Santo Fransiskus, mari saudara-saudari, kita mulai kembali, sebab sampai sekarang kita masih belum berbuat apa-apa. Kiranya semangat Natal tahun ini menyemangati kita untuk hidup tetap dalam terang dan kebenaran Allah. Amin.